Ada orang yang mau mengisbatkan nasabnya, tapi yang mengisbatkan nasabnya adalah seorang ulama yang tasahul, atau dua orang apa ahli nasab, dua orang yang atau sejarawan yang fasih semua, gampang pelupa, maka nasabnya pun bisa dibatalkan. Ya. Parameternya suhunya kan waktu itu kan. Suhu Iya. waktu itu yang dibatalkan. Pertanyaanku, siapa yang membatalkan? Kalau Abdul Rafiq itu belakangan. Aku pengen nyari yang awal-awal dulu. Al-Janadi, Nah, dia punya. makanya kan gini Gus Rumel, saya kan justru pernah diskusi dengan Habib Soleh Alatos, ya toh? Siapa tuh? Saya nggak tahu, cuman dia pernah naik ke sini bersama dengan Ali Jufri. Nah, di situ kalau nggak salah itu ada siapa ya? Ada Alkemi juga, terus ada siapa itu yang dulu pernah diskusi sama kita itu, yang orang Jawa Barat itu. Nah, terus juga di situ ada Gofur juga di situ. Nah, saya bertanya hal yang sama, ya kan? Nah, beliau malah mengiyakan bahwasanya memang pernah ada penolakan itu. Dan Habib Taufik juga pernah menyampaikan itu. Ada rekam jejaknya di YouTube itu. Bahwasanya pernah ada polemik nasab gitu loh. Di zamannya Ahmad bin Isa dan kemudian di zamannya Salim bin Basri. Cicitnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang pertama, 180 ulama yang katanya memberikan kesaksian, 180 ulama dari Irak yang memberikan kesaksian kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu di hadapan ulama-ulama Yaman di Mekah waktu musim haji. Tapi nggak disebutkan 180 ulama Irak yang memberikan persaksian itu siapa saja. Maka kalau nggak disebutkan, ini kan masuk ke dalam khobar majhul. Lah khobar majhul itu kan nggak bisa dipakai. Itu kalau sekarang. Kalau masa itu, jika memang ada 108, tadi bukan ulama sih, mufti. Kayak seingatku namanya mufti. Ada mufti 300-an mufti dia di sana, dan 180-nya kalau nggak salah itu kan mengisbat, mengakui. Ya. Jika kita mau mencari kebenaran tentang hal itu udah lewat itu. Yang berhak mengatakan kalau 180 ulama itu nggak ada, itu kan orang di masa lalu. Jika memang itu tidak ada, kenapa tidak ada yang ngomong kalau nggak ada berita itu bohong? Nah itu yang bikin aku pusing dari Kiai Mat, atau mungkin dari Gus Aziz, atau mungkin Tengku Kori. Justru orang yang di masa lalu ketika menyebutkan syawahid atau syahadah, itu kan memang lumrah tidak disebut. Kecuali di Ajur Syafaf, dia itu nyebut beberapa ulama seperti Abu Syukail itu 700-an. Terus Muhammad bin Ali. Enggak, maksudnya kan gini Bang Warumel. Itu yang pertama. Yang kedua, di zamannya Salim bin Basri, Salim itu kan pergi ke Qadi Irak. Ke Qadi Basroh. Nah, minta surat pernyataan dari Qadi Basroh. Bahwasanya memang benar Ahmad bin Isa itu zuriyahnya Kanjeng Nabi, punya anak Ubaidillah dan Alwi sebagai cucunya gitu kan. Nah, itu saya tanya, lalu dokumennya itu mana gitu loh. Nah, kalau dokumennya nggak ada, berarti itu kan ya termasuk khobar majhul juga gitu loh. Ya, kenapa? Itu nggak jadi majhul toh Gus. Itu malah jadi khobar yang nggak bisa kita verifikasi benar salahnya toh kalau zaman sekarang. Kalau mau mencari informasinya, enggak gini maksudnya Bung Rumel ya kan. Itu kan dokumen penting. Yang mereka ceritakan dalam sejarah mereka, dalam buku sejarah mereka, seperti kitab Syajaratul Kubro gitu loh. Yang pernah dibacakan oleh Habib Ali Zainal bin Assegaf itu kan, NAA itu kan. Nah, kalau seumpamanya dokumennya nggak ada, nggak ketemu, seperti misalkan Talkhisnya Al-Iwaji, ya kan, itu juga nggak ketemu kitabnya. Kemudian Tobaqat Fuqaha'il Yaman juz 3 yang katanya terbakar sehingga tidak bisa ditemukan gitu loh, karena terbakar manuskripnya itu gitu loh. Nah, ini kan tidak bisa terverifikasi kebenaran kesalahannya. Lah, kalau tidak bisa diverifikasi benar salahnya berarti kan majhul gitu loh. Iya. Nggak jelas gitu loh. Aku paham. Majhul tidaknya informasi di masa lalu itu kan perlu dibuktikan.
Masalahnya yang menanyakan atau yang memvonis ini majul itu tidak mencari. Ada contoh, aku masih ingat dulu itu waktu Kiai Imad debat sama Ja'far Segaf, waktu nyebut ada manuskrip namanya Jawrus Syafaf, itu tidak ada satupun yang mencari naskah itu. Enggak, jadi maksud saya gini loh Bang Rumel ya. Yang harus mencari itu kan bukan kita. Ya justru mereka dong, gitu loh. Karena ini kan nasab mereka yang sedang dipolemikan kan, gitu loh. Artinya ketika ketika ada orang membatalkan dengan sadar mengetahui bahwa manuskrip itu memang susah dicari, kenapa terburu-buru? Nah, kalau begitu kan gini Bang Rumel, kalau memang Bang Rumel punya narasi seperti itu, artinya nasabnya Ba'alawi ini belum sahih. Karena apa? Karena masih dalam status proses pencarian data. Itu gitu kalau yang dimaksud sahih sekarang dengan informasi yang buta di masa lalu, masuk gitu, aku setuju. Masalahnya semua ulama sebelum kita lahir, yang dulu-dulu itu tidak ada yang batalkan. Informasi tentang ini cekcok, terus ada yang batalin, terus ada yang pergi ke Irak, terus 2 kali Salim. Kalau Ahmad bin Isa nggak pernah dibatalin. Salim bin Basir. Oh iya, kalau Ahmad bin Isa nggak pernah. Kalau cuma kan terakhir itu kan Ali bin Jadid itu datang ke terus balik ke Mekah, terus nikah kan di Kufar sama Semudafe. Itu peristiwa kan sebelum tahun 600. Ya. Peristiwa 600. Permasalahannya ketika dia balik, kenapa kok masih dipanggil Syarif oleh beberapa orang termasuk muridnya hingga ulama setelahnya? Jika memang ada pembatalan dan toknya itu sohihan, ingkan atau nuhu sohihan, kenapa ulama setelahnya? Itu kan pertanyaan yang layak dijawab. Jika memang ada pembatalan yang sahih di masa itu, terlepas ada buktinya atau tidak di masa sekarang, kenapa ulama setelah Ali bin Jadid tidak ada satupun yang menganulir? Kalau menurut saya gini Gus Rumel ya, kenapa tidak ada yang membatalkan nasabnya Ba'alawi di zaman dahulu? Karena memang tidak ada yang mengisbat. Otomatis kalau ada Jawrus Syafaf nyebut dulu ada pengisbatan di masanya Ali bin Jadid, ya ada pengisbatan. Kita kan nggak bisa nyari yang belum belum sampai kepada itu kan bukti pengisbatan dari 130 qaul itu kan. Enggak, artinya begini loh. Kalau memang ya kan, kalau memang 300 mufti yang dari 300 itu 180 mufti kata jenengan tadi itu telah memberikan persaksian kepada Ubaidillah, ya, maka kenapa kok tidak ada ulama-ulama ahli nasab yang mereportase nasab mereka dalam kitab-kitabnya? Padahal saat itu ulama-ulama nasab itu banyak yang ada di Baghdad, di Irak gitu loh. Mau itu di Baghdad, maupun di Basrah, mau di Kufah, itu kan banyak gitu loh. Gitu. Nah, kemudian begini pertanyaan saya nih. Kan tidak mungkin ulama nasab itu tidak mencatat Ubaidillah sebagai putranya Ahmad bin Isa. Sementara dalam sejarahnya Ba'alawi itu, Ahmad bin Isa itu kan lahir di Basrah, kemudian menikah di Basrah, punya anak Ubaidillah itu lahir di Basrah, menikah di Basrah sampai punya anak Alwi. Nah, setelah punya anak Alwi, baru mereka itu hijrah ke Yaman, gitu kan? Nah, setelah hijrah ke Yaman, kemudian punya anak lagi nih Ubaidillah nih, adiknya Alwi bernama Basri. Kenapa kok dikasih nama Basri? Untuk mengenang tanah leluhurnya Basrah yang ditinggalkan berhijrah ke Yaman, maka dikasih nama Basri. Nah, kemudian Ubaidillah menikah lagi dengan pribumi Yaman, punya anak yang ketiga, tapi beda ibu dengan yang kedua pertama itu, bernama Jadid, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari sejarah itu adalah, apakah mungkin ulama-ulama yang ada di Basrah itu tidak tahu kalau Ubaidillah itu adalah putranya Ahmad bin Isa? Kan tidak mungkin, karena lahirnya di Basrah, menikah di Basrah, sampai punya anak Alwi di Basrah, gitu loh. Dan yang kedua, hijrahnya itu bersama dengan 70 apa 80 kafilah gitu loh. Jadi perpindahannya itu terang-terangan, besar-besaran gitu loh. Gitu. Ya, permasalahannya kan tidak ada catatannya kan. Nah, kalau tidak ada catatannya, peristiwa di masalah itu banyak yang seperti itu. Maksudnya kalau memang ada pencarian, kalau memang ada pertanyaan, jika memang diisbat, kenapa tidak ada catatannya? Pertanyaan itu bisa dibalik. Kalau memang hal itu tidak bisa kita temukan, kenapa ulama yang mendekati masa mereka dan mengetahui kok tidak membatalkan? Nah, karena kan gini Gus Rumel, karena kan pengakuan mereka
nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah melalui jalur Arwi bin Ubaidillah yang kemudian diklaim sebagai putranya Ahmad bin Isa, salah satunya ya, itu kan di abad ke-9 akhir dari kitab Al-Burqatul Musiqah, itu kan yang menjadi sumber mereka gitu loh. Gitu. Kalau Al-Burqah sih aku nggak pernah membaca lebih dalam karena itu kan kitab tasawuf. Maksudnya ada dua naskah kan, minimal kita diskusi dua kitab yang lebih tua dari Al-Barqah lah. Soalnya Ki Imad kan nyari tidak ada yang lebih tua dari Al-Barqah yang menyebut Ubaidillah. Ada, Tufatul Zahid itu udah nyebut Ubaidillah, clear itu. Terus yang kedua, Ajarus Syafawi itu udah nyebut Ubaidillah, clear juga itu. Tapi Ki Imad berkelit, itu kan informasi dari Abdul Manas Segaf. Apa buktinya? Waktu saya tanya, kayaknya dia nggak pernah jawab. Nah, masalahnya kita itu nggak bisa, Gus, mencari mengeluarkan pertanyaan seperti itu jika kita tidak ada di masa itu juga. Yang fil ansab kal ikrori gitu. Ya, cuma kan begini, Gus Rumel. Gini, Abu Jadid itu kesana kan tahun 600-an. Ya. Dia wafat 620, berarti pernikahannya kan sekitar tahun 590-an atau mungkin 611. Dia wafat 620 dan dimakamkan di Maklan. Kampung di kompleks Alawiyin di Maklan dekat itu. Nah, masalahnya setelah dia meninggal kan ada saksinya, muridnya langsung. Jika memang dia sudah pergi mengisbat dan kita terlepas tidak tahu informasi pengisbatan itu dalam bentuk apa, ketika dia pulang punya murid, punya pondok di Zofar, bahkan pondoknya dia di Zofar kan disebut aku lupa di Al-Janati. Pokoknya pondoknya Syarif Abdul Jadid itu. Kenapa tidak ada yang menganulir gitu loh? Justru itu pertanyaan yang seharusnya kita jawab gitu. Masalahnya kan begini, Gus Rumel. Karena nyari informasi kayak gitu mah ya susah. Enggak, masalahnya kan begini, kaidah ilmu nasab itu, misalkan dalam kitab Muqaddimat ya, nih. Muqaddimat itu. Aku udah hafal, Gus. Kayaknya kita itu punya cara pemahaman yang berbeda tentang surah istifado atau manual dari Muqaddimah fi ilmi nasab. Surah istifado itu hanya berlaku kalau memang Jailan Anjailin itu sebenarnya udah selesai ketika Al-Janadi udah nyebut. Seharusnya kita itu menggugatnya Al-Janadi. Karena makanya dulu kan kita pernah menggugat Al-Janadi toh. Nah itu aku pengen nanya itu di sini. Lah iya, lo kok videonya antum itu? Jangan saya yang ditanya, justru kita ini sama-sama bertanya dari mana Al-Janadi itu bisa menyebutkan Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, gitu. Karena setelah kita baca Al-Janadi itu dan kemudian saya juga pernah diskusi dengan Ibnu Khodi itu, dia mengatakan ikhbarus suyukh gitu loh. Kata siapa? Jadi kenapa? Nggak. Gini, lanjut aja. Nggak. Ibnu Khodi itu mengatakan bahwasanya Al-Janadi itu, pertama kan kita diskusi tentang Al-Burqatul Musiqah nih. Nah oke, di situ referensinya kan menyebutkan dua tuh. Tarikh Al-Janadi dan talkhisnya Al-Iwaji. Saya tanya, tarikhnya Al-Janadi yang mana? Nah, As-Suluk, As-Suluk. Terus talkhisnya itu di mana? Talkhis Al-Iwajinya hilang katanya. Nggak ketemu. Kalau nggak ketemu nggak bisa dibahas loh, karena nggak ketemu, ya apa yang mau dibahas gitu loh, kalau nggak ketemu itu, udah. Nah, kemudian tinggal satu sumber nih yang disebutkan Al-Burqah, As-Suluk. Nah, As-Suluk itu saya tanya, As-Suluk itu sumbernya dari mana? Dia menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, sementara ulama-ulama nasab dan kitab-kitab nasab yang mu'tamad itu tidak pernah menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, gitu loh. Nah, dia mengatakan sumbernya itu Al-Janadi dari Ikhbarus Suyukh. Yang kedua, dari kitab Tabaqat Fuqaha Il-Yaman pada juz 3. Nah, saya tanya, nah juz 3-nya ada nggak kamu gitu loh. Nah, terus kata dia, nggak ada Gus, karena kitabnya terbakar katanya. Nah, begini, kalau sampean alasannya satu, talkhisnya Iwaji itu hilang, kemudian Tabaqat Fuqaha Il-Yaman itu menyebutkan keluarga Ba'alawi di juz 3, yang mana juz 3-nya tidak bisa ditemukan sekarang karena dulu terbakar, maka itu masuk kepada madzannul wada'i wal kadhibi fil ansab. Dalam nasab gitu loh. Kalau di masa dulu kitab itu tidak pernah didapat. Gini, permasalahan itu relevan kalau kita nggak tahu nasabnya Ba'alawi dan sekarang dia mengaku-ngaku gitu loh, Gus. Masalahnya memang berbeda kok. Gini loh, aku yang ngobrol sama Aziz.
Jenengan itu kan mau menggugat Syuhra Wastifatunya Mbak Alawi, ya kan? Kalau saya begini, bukan menggugat saya itu, bukan menggugat, cuman gini, kalau Mbak Alawi itu menggunakan metode Syuhra Istifadah di dalam mengkanter Kiai Imad, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dari sejarahnya Mbak Alawi sendiri itu banyak polemik di dalamnya. Di antaranya tadi yang saya ceritakan di zamannya Ahmad bin Isa, terus di zamannya Ubaidillah, terus di abad ke-12 Hijriah Syarif Aun Ar-Rafiq gitu loh. Nah, ini kan penolakan-penolakan ini itu kan secara khusus dan secara umum itu sudah memenuhi gitu loh. Ya, dan kemudian Aufil Wasa'iqil Bayyinat, Wasa'iqil Bayyinatnya itu kitabnya Mbak Alawi sendiri gitu loh. Gini. Pembatalan kalau nggak sahih itu derajatnya sama pengisbatan yang nggak sahih gitu loh. Oh iya, betul. Kan begini. Yang kita permasalahkan itu jejak Syuhra Wastifadahnya dari Mbak Alawi pernah dibatalkan secara sahih atau tidak kan gitu. Makanya nasabnya batal. Oh enggak. Kalau di sini itu jelas intifa'ul mu'arati fil umumi wal khususi au fil wasa'iqil bayyinat. Kalau yang sampean sebutkan pembatalan yang sahih itu kan khusus gitu loh, masuk kategori khusus itu. Ini semua disebutkan umum maupun khusus, atau ada keterangan atau dokumen yang menerangkan tentang penolakan itu, seperti kitabnya Mbak Alawi yang menceritakan sejarahnya mereka pernah ada polemik di zamannya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah gitu loh. Gitu. Nah, kalau yang dengan maksud itu yang khusus itu. Khusus gimana tuh? Loh. Intifa'ul mu'aradati, tidak adanya penolakan fil umumi, secara umum, wal khususi dan khusus. Gitu loh. Nah, kemudian au fil wasa'iqil bayyinat. Jadi ada 3 penolakan itu, Bang Rumel. Iya. Ada yang umum, ada yang khusus. Permasalahan itu apa gitu? Loh, saya ini menanggapi jenengan, tadi kan ngomong, adakah penolakan yang sahih? Nah, penolakan sahih itu yang khusus, yang umum kan ada. Ya itu. Terus wasaiknya ada gitu loh. Siapa yang membatalkan waktu itu? Loh, tadi itu di kitabnya itu loh, di kitabnya Sajarah Kubro itu loh. Kisahnya itu berakhir dengan pensahihan dan penganuliran to'en itu kan. Nah, makanya tadi saya tanyakan, kalau memang kisahnya seperti itu ya toh, yang berakhir kepada pensahihan, artinya sudah ada syahadah dari 180 mufti ya, tadi. Masalahnya ya syahadah itu di mana kan gitu. Ya iya. Ya syahadah itu kan perlu dicari, aku pun belum dapet. Nah, makanya kemarin kan saya sarankan kepada mereka, Gus Rumel, bahwa untuk mereka jangan ke saya, itu biar mereka. Iya, ke mereka. Saya katakan ke mereka. Jadi jika terakhir yang digugat ada Ali bin Jadid, jika memang tidak disahihkan, logikanya kita balik ya, jika memang tidak disahihkan ketika dia ke Basra dan kembali pulang, kenapa ulama setelahnya nggak ada menyinggung satupun penganuliran itu jika memang sahih? Pertanyaan kan gini, Al-Janadi ketika mensahihkan, berarti kan dia itu dikenal sebagai psikotir mu'arikhil Yaman. Mekanisme turuk isbatin nasab itu Al-Janadi pasti paham, Al-Khazraji pasti paham, Al-Atha'i Asaniyah pasti paham, Rasul Alam pasti paham, semuanya pasti paham, karena itu kan mekanisme dasar sebuah persaksian itu disahihkan atau tidak. Tidak ada satupun yang menganulir gitu. Justru penganuliran. Iya, tapi kan gini Bang Rumel, tapi kan begini. Dramatisasi. Tapi kan begini, sumber-sumber dari kitab mu'arrikhin itu hanya menjadi data pendukung. Kata siapa? Loh, di dalam kitabnya begitu. Gus, itu kitab untuk gitu loh Gus. Jangan nyari Syuhra Wastifadah itu buktinya ada atau tidak sehingga bukan kok lari ke Syuhra Istifadah lagi. Sampean kan barusan itu membahas masalah kitab-kitabnya Al-Janadi. Ya toh, sampean sebut sebagai pendukung, apa dalilnya gitu loh. Loh, karena bukan kitab nasab, kitab sejarah itu. Ulama di masa lalu itu justru memakai kitab itu sebagai sumber rujukan jika memang itu tidak bisa dipercaya dan tidak bisa mengisbat nasab. Loh, kitab mana yang dijadikan rujukan dari kitab-kitab sejarah? Itu mengutip ketika dia mengisbat nasab dari Yaman itu pakai Al-Janadi, Gus.
Tuh. Ibnu siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisbat siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, mengisbat siapa? Ya banyak orang, ada 56 kutipan, salah satunya itu dia mengutip orang ini, aku nukil dari ini dijelaskan Al-Janadi, semuanya pengisbatan, itu memakai Al-Janadi. Pertanyaan, apakah Al-Janadi tidak bisa dipakai sebagai sumber primer? Iya, apakah hanya kitabnya Al-Janadi yang dijadikan sumber oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kan tidak. Ibnu Hajar itu kan beliau kan juga sejarawan juga, menulis Tabaqat. Bukan. Iya, beliau kan sejarawan juga nasabah gitu loh ya kan. Nah, maksud saya tadi itu bukan Haitami ya? Iya, Al-Asqalani bukan Haitami, gurunya gitu loh. Gurunya yang pernah membatalkan nasabnya Tabariyah, kaum Tabariyah kalau nggak salah ya. Bukan Tabariyah, sahabat siapa gitu yang mengklaim keturunan sahabat. Iya, artinya begini Gus Rumel. Tadi kan jenengan bilang gitu loh. Buktinya Ibnu Hajar Al-Asqalani saja itu masih mengutip kitabnya Al-Janadi. Nah, bukan hanya mengutip, bahkan mempercayakan pengisbatan itu dari sumbernya Al-Janadi. Apakah hanya sumbernya Al-Janadi saja? Kan tidak. Ya banyak. Nah, makanya di antara yang banyak itu berarti ada Al-Khazraji juga, Al-Khazraji mengisbat Ba'alawi juga. Loh, iya, artinya kan begini. Kalau saya sih ngikut kepada ini aja, wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Itu manual, Gus. Itu manualnya. Aku tahu. Yang pasti kita sudah sepakat, aku bertanya, kita sepakat atau tidak Ibnu Hajar Al-Asqalani mengerti betul kaidah menetapkan? Oh iya, karena beliau an-nasabah. Selain beliau itu seorang sejarawan, ketika ya kan? Beliau juga nasabah gitu loh. Ketika seorang sejarawan itu mengutip Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, dia mengutip Al-Athaiyah Saniyah, dia mengutip Tabaqat siapa itu? Siapa? Yang tadi aku sebut Tirazul A'lam Al-Khazraji. Dia juga mengutip Imam Sakhawi, muridnya itu mengutip 3 orang itu termasuk yang semasa dengannya, yaitu Tufatul Zaman. Mungkinkah mereka memakai informasi dari orang yang tidak bisa dipercaya atau pengisbatannya batal? Ada satu pesan penting, Imam Ibn Hajar pernah ke Zabid, ke Yaman 2 kali. Ketemu Asqalani itu ya? Yang Asqalani apa Al-Haitami? Asqalani, aku nggak nyebut Haitami. Ya oke. Enggak, takutnya tadi beda lagi karena yang ke Zabid gitu loh. Al-Haitami soal sahabatnya nanti kita komal kali lain lah, Ya. Enggak, apakah Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengisbat nasabnya Ba'alawi? Tidak ada penulisan tentang itu, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani diwakili oleh muridnya yang mengisbat Ba'alawi. Imam Sakhawi itu aku nemu 115 pengutipan, 1 dari Al-Janadi, 2 Athaiyah Saniyah, 3 Al-Khazraji, 4 Tufatul Zaman karya Al-Ahdal yang menuliskan silsilah Abu Abi Alawi sampai ke Ubaidillah. Perlu diketahui Tufatul Zaman itu rampung ditulis 824 ketika siapa itu? Ali bin Abi Bakar As-Sakran baru berumur 4 tahun. Itu udah nulis, kitabnya sudah rampung ditulis tahun 824. Sudah menuliskan nama Ubaidillah sebagai leluhur dari Abul Hasan Ali bin Jadid. Pertanyaanku masih sama, jika memang kitab sejarah ini tidak bisa dipakai atau ini jadi kitab sekunder, bukan kita Gus yang berhak menilai itu. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, jika memang belibet, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu memakai kitab itu sebagai sumber referensi. Nanti kalau ketemu Kiai Ihya juga aku pengen ini. Kalau gini Gus, kalau seumpamanya beliau itu an-nasabah, ya dia boleh menggunakan referensi dari kitab manapun. Yang penting kan begini, misalkan ya, catatan nasab yang tidak masuk di dalam kitab-kitab nasab, itu kan disebut ruk'ah atau ar-riq'ah, gitu loh. Dan syaratnya itu kan harus qat'iyyud dilalah alal maksud. Nah, pertanyaannya ketika Imam Ibn Hajar memakai semua kitabnya Al-Janadi, baik di halaman 1 atau 2, apakah beliau tidak mempercayai Al-Janadi? Al-Janadi mengisbat Abul Hasan Ali bin Jadid itu sebagai tidak akurat? Bukan tidak mempercayai Gus, karena gini loh ya, kitab sejarah itu berisi tentang sejarah biografi seorang secara global kan. Nah, ketika nama-nama ataupun tempat yang ada dalam kitab sejarah itu telah diverifikasi oleh an-nasabah,
maka itu menjadi ilmu nasab, karena ilmu nasab itu adalah bagian daripada ilmu sejarah gitu loh. Oke, Al-Athaiyah Hasaniyah itu kan mu'arrikhin. Semasa dengan Al-Janadi mendapati umurnya, mendapati usia Al-Janadi, pokoknya mendapati masanya Al-Janadi 24 tahun. Dia mengisbat Ba'alawi. Artinya kan begini. Ya, artinya kan begini, ya toh. Para an-nasabah itu atau mu'arrikhin itu ya, yang sampean sebutkan tadi itu, apakah diketahui sumbernya dari mana? Yang qat'iyud dilalah al maksud loh ya. Qat'iyud dilalah al maksud. Saya rasa semuanya itu dhanniyud dilalah al maksud gitu loh. Selain Al-Quran semuanya madnun, Gus. Kita tahu itu. Tapi kan kita nggak sedang membahas itu. Enggak dong. Bukan dong. Masalahnya kan bukan gini. Dong. Kalau Quran itu, kalau Quran itu, Bang Rumel, kalau Quran itu tidak bisa dikatakan apa namanya qat'i atau dhonni, nggak bisa dikatakan begitu karena wahyu, Pak. Ini beda beda pembahasan ini kan gitu loh. Selain itu bakal hadis Sahih Bukhari Muslim itu kan madnun, itu kan intinya. Jangan kan bertanya, apakah ulama nasab atau sejarawan ya, bukan ulama nasab, Al-Janadi misal, ketika daripada Ahmad bin Isa mengatakan sesuatu tanpa referensi, apakah bisa diterima kan gitu? Saya bisa menjawabnya, bisa dengan verifikasi ulama semasa dengannya yang tidak mempermasalahkan apa yang dia katakan. Itu artinya kita itu nggak berhak dan sangat jauh untuk menilai Al-Janadi karena pertama tidak semasa. Kedua, kita tidak bisa mengetahui langsung apakah Al-Janadi itu keliru atau tidak karena naskah yang tertinggal ke kita itu tidaklah ada satupun yang ditulis langsung oleh Al-Janadi. Maka kita mengandalkan orang yang semasa dengannya. Ada 3 orang tuh. Cuma satu zaman sama siapa itu Al-Jurus Syafaf itu yang nggak mendapati. Al-Janadi wafat sekitar 50-60 tahun kemudian mereka hidup. Ini kan deket dan tidak ada yang mempermasalahkan. Pertanyaan yang pertama memang aku nggak bisa jawab. Tapi apakah Al-Janadi memakai referensi untuk menulis semua kitab di 2 juz itu? Di Muqaddimah dia menjelaskan 3 referensinya. Ibn Samroh, terus siapa lagi aku lupa, Gus Aziz pernah bahas. Tapi ada 2 nama yang tidak pernah disebutkan Gus Aziz. Jadi ada 2 orang, aku pernah bikin konten tentang itu. 2 orang itu orang yang semasa dengan Ibn Samurah, muridnya Ibn Samurah, dan menulis taklik dari kitabnya Ibn Samurah. Kitab itu, menurut pengakuan akhotu minta alikihi, pokoknya aku mengambil dari taklikannya orang ini, Al-Hamdani sama Al-Himyari, 2 orang itu nama-namanya aku lupa. Aku mengambil nama-nama dan nama-nama orang di dalam kitabku dari kitab taklikan itu. Itu kan murid langsung dari Ibn Samurah. Kalau memang nyari, apakah memiliki apa ya? Memiliki sanad atau informasi sumbernya? Ulama nasab nggak ada yang memakai sumber kecuali beberapa hal. Seperti ada gugatan orang ini Farrodahu Syaraf. Ini diisbat bapakku Abdul Gunaim, tapi yang lain tidak. Selain itu kan nggak pernah menyebutkan referensi. Sekadar contoh ya, aku di Robito kemarin menyebut 1 orang yang menurut orang yang semasa dengannya, sama-sama di Basroh, itu diisbat seorang ahli hadis, tetangganya malah. Tapi di Al-Ubaidi itu nggak ditulis, Al-Majdi nggak ditulis. Padahal mereka sezaman. Bahkan mbahnya orang ini itu tidak ditulis, yang namanya Abdullah atau Muhammad itu nggak ditulis oleh Al-Ubaidili dan juga siapa itu Al-Majdi. Ibn Tubatwa juga gak nulis. Bahkan Asy'ariyah Al-Barokah nyebut mbahnya itu cuma punya anak 1. Padahal orang ini sesama, dan kitab itu mausuk. Kitabnya apa ya kemarin ya? Aku lupa lah. Itu di Robito Alawiyah. Itu jadi bukti kalau kitab nasab itu nggak ihatoh. Beberapa hal yang baru sampai kepada kita. Tadzibul Ansab itu baru ditulis, salinannya itu 890-an. Yang kita dapatkan itu bukan salinan langsung, bukan sumber primer dari Al-Ubaidili kan? Iya, tapi kan begini, Gus Rumel. Walaupun ulama-ulama nasab itu ketika menulis kitab-kitab nasab itu tidak menyebutkan sumber referensi dari nama-nama yang dia cantumkan, ya toh. Tapi kalau isinya itu tidak ada perbedaan, tidak ikhtilaf dengan kitab-kitab sebelumnya atau setelahnya atau yang beredar di zamannya, maka itu sudah cukup gitu loh. Sebagai sumber referensi gitu loh. Karena apa? Karena kan begini, seperti misalkan, nah ini permasalahannya begini Ruben ya. Dari kitab-kitab nasab yang ada,
yang muktamad nih ya, yang muktamad yang dipakai oleh para ulama an-nasabah itu kan semuanya berkesinambungan. Kalaupun ada perbedaan penyebutan jumlah anak, ya toh, seperti misalkan di Syajarah Mubarakah dengan Al-Majdi. Nah, ketika menyebutkan nasabnya Ali bin Muhammad atau Abdullah. Nah, itu kan berbeda jumlahnya tuh. Ya kan? Jumlahnya lebih banyak yang ada di Al-Majdi dibandingkan yang ada di Syajarah Mubarakah. Maka bagaimana memutuskan itu? Ya kita menggunakan kaidah idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhidha bil aqdami sahih. Kalau ada dua catatan nasab yang berbeda, maka kita ambil yang lebih tua, yang lebih benar gitu loh. Ya, makanya dalam hal ini itu manualnya. Maksudnya Ibn Hajar al-Haytami, apa yang dipikirkan Ibn Hajar al-Asqalani ketika melihat ulama nasab 3 di Yaman yang mengisbat Ba'alawi tapi kok diem, bahkan 3 ulama nasab itu Al-Khazraji Mu'arrikh juga nasabah toh, tapi tidak menganut justru mengisbat. Pertanyaanku apa yang terjadi di kepala mereka ketika mengisbat Ba'alawi, sementara aku yakin dia itu lebih paham tentang kaidah nasab daripada kita. Sebentar Gus. Iya. Sebentar Gus, potong ya. Betul. Nah, ini buat 475 orang memandang. Ini bukan perdebatan ya. Ini bukan perdebatan. Tapi ini diskusi menyamakan pemahaman tentang metode nasab. Betul kan Gus? Metode nasab. Betul. Jadi bukan untuk kalah dan menang ya. Aku izin 5 menit lagi yo, tak beli rokok dulu ya. Oke, silakan. Lanjut. Jadi bukan untuk menang dan kalah, tapi menyamakan metode dasar nasab gitu loh. Atau gini aja, metodenya kan berapa begitu, menit Gus, ini ya? rokok tinggal 2 batang soalnya. Oh ya, siap. Kita rangkum. Itu loh. Jadi bukan masalah menang dan kalah. Jadi makanya tadi kan nggak pakai dalil kan, gitu. Tapi memahami dasar-dasarnya saja itu bagaimana pemahaman Gus Rumel untuk metodenya begini, pemahaman dari Gus Hasan metodenya seperti ini gitu loh. Ya, jangan berpikir untuk menang dan kalah. Makanya nggak ada keributan. Kenapa? Sedang menyamakan persepsi. Ini pemahamannya di mana bedanya biar saling memahami. Jadi typingnya yang santai-santai aja lah. Ada ya. Tengku Kori lagi. Ya. Kenapa? Kalau Tengku Kori di sana kan emang debatnya menang kalah. Kalau di sini kan emang lagi cari pemahaman metode dasar gitu loh. Aku tinggal 2 batang ini Tengku, nggak bisa lama-lama. Enggak, beli aja dulu Gus Rumel, beli. Ente kan deket warungnya Ada di desa loh, atas gunung ini. Ada di Alfa. Tinggal teriak Gus Rumel. Makanya wong tinggal melaku tok ae lho. Iya sih, tapi ya capek. Ya, kita kasih istirahat dulu Tunggu soalnya. sampean tuku rokok sik karo tuku mie. Biasanya sampean enggak mie bengi-bengi. Mie sudah. Sehat dulu. Aku belum ketemu. Ini asik diskusi begini, saling nyaut, saling saling memahami gitu loh. Oh, ya kan? Kalau ketemunya di mana nih yang bikin berbeda pemahamannya, kan gitu. Ketemunya berbeda Pak, saya dapat gift 53 doang. Ayo tolong yang 500 orang di bawah ini teman-teman tolong di gift itu Gus Rumel teman-teman. Ya mohon maaf ya. Itu rame kok. Ngobrol dengan meneliti itu nggak gampang loh teman-teman. Apalagi rokoknya tinggal 2 batang itu. Nah, terus yang 500 orang ini tolong tangannya ngetap 15 detik aja berbarengan. Yuk tap layarnya serentak 15 detik aja. Ya. Luar biasa ini. Kita dapat pencerahan lagi dari 2 orang yang luar biasa. Jadi kita bisa sama-sama memahami gitu loh. Oh, pemahaman Gus Rumel seperti ini dalam hal ini. Ya udah aku izin 5 menit ya. Tak beli rokok dulu ya. Oke, santai nih Gus. Ya Gus. Dimute aja Gus. Cari ilmu yang macam ini susah loh. Mantap luar biasa dua-duanya ini. Jadi makanya ketika beliau lagi diskusi kita diam enak, jadi nyambung itu nggak terpotong. Nah, Gus Rumel rupanya nunggu break ini, break ada yang motong, saya yang motong buat beli rokok rupanya dia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebetulnya Untuk yang butuh kopi silakan pesan ya. Kopinya saya udah pesan loh ke Said Kori loh. Luar biasa kopinya. iya Belum dapat sebetulnya Kang Citron. Kopinya luar kalau biasa. diskusi yang mencarinya menang kalah. Tengku Kori itu yang hajar. Kalau yang macam ini baru best ini. Susah nak cari manfaat macam ini, susah. Kalau yang sebelah itu gontok-gontokan, betul Kak Bang Citron? Betul. Bukan gontok-gontokan sih. Di satu sisi menerangkan, satu sisinya ngeyel-ngeyelan gitu loh. Nggak Iya. ketemu pemahamannya. Akhirnya Bang Kori itu naik darahnya. Keluarlah kata-kata berak lu di pinggir kali sono begitu. Nasib baik ada ini, ada ketua ini, ketua Gitu. pemberontak ini apa? Tentu saja apa? Nahnu nih. Jadi Sebenarnya kalau diskusinya itu difokuskan hijrahnya Ahmad bin Isa itu kan ya lebih betul. Enggak, tadi kan fokus bicaranya gitu. udah disepakati ini masalah metodenya. Makanya tadi Enggak. aku bisa memahami, oh maunya pemahamannya Gus Hasan seperti ini dalam apa metodenya surah wal istifado. Ya, Menurut sebentar. pemahaman Tadi- Tengku Kori seperti apa? Tengku Kori Gus Rumel seperti ini. Aku jadi ngerti gitu loh. Iya. Jadi tadi ada narasi Gus Rumel, beliau mengatakan siapa tadi yang diisbat namun tidak dicatat pada sezaman si anu gitu loh. Itu siapa tadi? Ahmad bin Isa, Ahmad bin Hambal apa siapa tadi sih? Nggak ada nyebut Ahmad bin Hambal, nggak ada. Nggak Ali bin ada. Jadid. Ali bin Jadid. Bukan Ali bin Jadid yang katanya perbandingannya dicatat di abad sejaman, terus sementara yang sejaman lainnya tidak pernah mencatat, termasuk Ahmadi gitu loh. Siapa sih? Nggak ada nyebut begitu. Dia hanya mencontohkan Iya, bahwasanya contoh itu. Nah iya, dia hanya mencontohkan bahwasanya ada catatan nasab itu ya yang tidak pernah ditulis oleh ulama-ulama lain gitu loh. Tapi tidak ada yang membantah itu gitu loh. Ya kan itu sudah cukup dengan metode yang panjenengan sampaikan. Yang intinya dia ini ada yang meriwayatkan tentang keberadaannya yang ada di zamannya, walaupun yang lain tidak meriwayatkan itu. Betul. Setidaknya ada yang meriwayatkan orang tersebut di zamannya, walaupun zaman setudahnya tidak meriwayatkan, gitu loh. Iya. Dan tidak ada yang membantah keberadaannya, gitu kan? Iya. Ya, masalahnya yang saya kejar itu gini, kalau pakai metode syuhra wal istifadhah, maka tentu itu akan batal sendiri syuhra istifadhahnya dengan apa? Dengan pernyataan dalam sejarah Ba'alawi sendiri, internal loh. Bukan secara internal loh itu. Kalau internalnya Ba'alawi saja mengatakan ketika Ahmad bin Isa dan Ubaidillah itu hijrah dari Basra ke Yaman, kan ditolak oleh ulama Yaman. Nah kemudian kan Ahmad bin Isa memerintahkan putranya Ubaidillah untuk pergi haji bersama dengan ulama-ulama Yaman supaya nanti ketemu dengan ulama-ulama Irak di sana yang akan dimintai persaksian, kan begitu. Nah itu saya tanya, 180 ulama atau mufti yang disebutkan Gus Rumel tadi itu ya toh, nah siapa saja namanya? Nah kalau nggak ada namanya berarti kan khobar majhul. Khobar majhul itu khobar yang nggak jelas benar dan tidaknya, maka nggak bisa dipakai gitu loh, kan gitu. Iya, yang kedua ya seharusnya ada 180 itu kan sudah syura wal istifadhah, artinya banyak riwayat gitu. Lah iya, Tetapi kok banyak riwayat itu tidak ada yang menginformasikan dari riwayat yang 180 itu. Setidaknya ada 2 atau 3 riwayat lain dari bukan dari individunya, dari internnya
yang meriwayatkannya. Itu kan bisa kita memverifikasi kebenaran riwayat dalam surah wal istifadah kan gitu. Iya, artinya kan begini, mau saya itu, kalau memang, karena Gus Rumel tadi terlalu cepat ya. Saya tadi mau mengatakan begini loh, kalau saya, memang kalau Gus Rumel kalau ngomong saya kayak robot. Jadi menurut saya itu gini ya toh, kita nggak bisa mengelak ya kan, dari 180 mufti dari Irak itu yang memberikan persaksian kepada Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa di hadapan ulama-ulama Yaman di Mekah, itu kok tidak menulis. Itu kan nggak mungkin, seorang mufti itu pasti akan menulis setiap kejadian gitu loh. Ya entah ujung-ujungnya ya nggak syarat lah mufti menulis, kan bingung kita, puyeng pala udah begitu. Bukan nggak syarat, karena begini loh, di zamannya Salim bin Basri itu kan terjadi polemik yang kedua, itu pun dari sejarah internalnya Ba'alawi gitu loh, bahwasanya Ubaidillah itu perintahkan Salim bin Basri bin Ubaidillah itu untuk pergi menemui Qadhi Basrah untuk minta surat pernyataan. Nah, suratnya mana gitu loh. Gitu. Nah, kalau suratnya hilang, nggak ketemu, terus 180 ulama itu nggak disebutkan namanya, itu kan khabar majhul. Nah, khabar majhul itu masuk kategori madzannul wad'i wal kadhibi fil ansab, indikasi-indikasi pemalsuan dan kebohongan dalam nasab. Apa saja? Yaz'amu annal kitaba fuqidah, mereka mengklaim kitabnya hilang, au ihtiraq atau terbakar, au talifa atau rusak, au la yumkinu izharuhu atau tidak memungkinkan untuk dipublikasikan. Lah, 4 alasan itu masuk dalam kategori madzannul wad'i wal kadhibi fil ansab, indikasi-indikasi pemalsuan dan kebohongan di dalam nasab gitu loh. Ya, Itu. Jadi apa namanya? Cuma kan begini, dari diskusi saya dengan Gus Rumel ini, dari yang pertama dulu dengan yang sekarang, itu pasti saya mendapatkan informasi yang bagus, yang terbaru, yang belum saya ketahui untuk bahan penelitian saya kan gitu. Ya. Seperti misalkan tadi dia menyebutkan Ibnu Hajar al-Asqalani itu pernah isbat seseorang referensi kitabnya Al-Janadi. Lah ini kan harus saya teliti nih. Apakah hanya menggunakan kitabnya Al-Janadi, di mana Al-Janadi itu adalah sejarawan nasabah, atau ada referensi lain dari Anas Sabah yang dikuatkan oleh Al-Janadi? Kan itu yang perlu diliti. Ya, Gus Hasan, coba cek Al-Asqalani wafat tahun berapa, Gus? Kenapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu wafat tahun berapa? Sebentar. Coba cek. Tahun berapa? 852 Hijriah. Berarti kan artinya mengambil nukilan daripada. Berarti itu sezaman dengan Wali Songo itu. Ya. Sezaman dengan masa hidupnya Wali Songo, Ibnu Hajar Asqalani itu. Ya. Gitu. Nah, kalau 852 ya toh. Nah, sementara Al-Janadi itu tahun berapa? 748. Al-Janadi itu 748 apa 738, lupa aku. Pokoknya masuk abad ke-8 lah dia itu. ya, abad 8. Oh, ini 732 Hijriah. Ada yang bilang 38 lah setelah itu. Enggak, 730 sampai 732. Kalau gini, al-mutawaffa ma bainah. Gitu loh. Jadi dia wafat di antara tahun 730 sampai 732. Tuh, itu Al-Janadi.
Gitu. Nah, berarti kan lebih tua Al-Janadi daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani kan gitu kan? Ya. Tuh. Nah, cuman saya kemarin lupa saya itu di kitabnya Al-Janadi itu kan ada pernyataan Al-Janadi itu bahwasanya apa yang dia tulis tentang keluarga Abul Jadi itu tidak dalam keyakinan. Ya, walam atahaqqaq Itu di halaman berapa? Minhum tarikhan 476. Pas menceritakan 464 menceritakan siapa Abu itu? Marwan. Abu Marwan itu Wa minhum Ba'alawi Abu juga? Marwan. Iya, Ba'alawi, Abu Marwan, Ba'alawi juga keluarga dia. uh, 464. Temu nggak? empat ratus enam puluh empat. Oh ya. Wa minhum Abu Marwan Terus ke bawah, paling bawah. Ismuhu Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali kana faqihan khairan kabiran anhu intasharal ilma intasharal ilmu bi Hadramut wa intisharan musi'an li salahin kana wa barakatin fi tadrisihi wa kana sahibu musannafatin adidatin wa huwa awwalu man tasawwafa min baiti Abu Alwi idhum innama yu'rafuna bil fiqhi walamma balagal faqih dhalika wa in hadha tasawwafa hijrahu. Apa nih? Wa mimman tafaqqaha bi Abi Marwan Abu Zakaria kharaja. Apa ini? Oh iya, walam atahaqqaq li ahadin minhum tarikhan. Ya, itu jelas tidak ditahqiq. Nah, disitulah Mbak ada muter-muter di situ dengan bahasa nggak ditahqiq, bukan apanya, bukan nasabnya, tapi macam-macam lah puyeng pala kita. Enggak apa-apa. Oh, udah nguap nih Gus Hasan ya. Ayo, Iya, ngantuk saya. Bikin kopi. Ayo, 450 mata memandang. Bantu tap-tap layarnya 15 detik aja. Semoga tap-tap layarnya menjadi kebaikan. Saya doakan HP Anda tidak dicek sama istri. Amin. Udah, Mama ada nggak? Sayang, Mama ada nggak? Papa mau mamam. Kamu mau nggak dikasih mamam? Bang Satria, gimana kabarnya? Bang Satria, kok diam saja Bang Satria? Udah kadung naik nih. Satria Ji Samsu, apakah rokokmu masih Ji Samsu? Ini aku dapat mamam. Gus Hasan dapat mamam nggak? Masih Samsu Gus. Oh masih, alhamdulillah. Kok kayaknya ngantuk begitu? Iya, kayaknya ngantuk begitu. Banyak kerjaan ini Gus, biasa di semester awal itu Gus.
Ada orang ngantuk kok naik. Ingin dengerin Gus Hasan menjelaskan terkait dengan masalah nasab itu. Gus Hasan. Halo Gus Hasan. Ya. Sehat, Gus aku Rumel dapat sudah- mamam, Kak. Gus Rumel sudah datang, Gus Rumel. Halo, Gus Rumel. Belum datang rupanya. Yang jual Masih rokoknya gedor-gedor. lagi pergi, yang jual rokoknya. Gus Rumel baru Tengku ditelepon. Kori, malam-malam tuh jangan mamam, nenen dong. Cici. Kang Sidrun di mana Kang Sidrun?